Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam suasana ibadah Minggu Gereja GBI Galilea. Kita bertemu kembali dalam suasana yang sukacita. Saya berharap bahwa kalian semuanya berada di dalam Tuhan, tetap setia, tetap taat dan patuh kepadanya. Hari ini kita bersama-sama mau melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Bahwa perjalanan kita sesungguhnya dijamin oleh Tuhan keselamatan kita. Tuhan menjamin keselamatan. Kita melihat badai belum berlalu. Badai masih terjadi. Badai pasti berhenti. Dan selamat jiwa terlewati asal tetap di dalam Tuhan. Hidup ini ibarat perjalanan menantang maut. Penuh risiko. Baik di darat, di laut, di udara, di mana-mana tempat. Bahaya selalu mengancam kehidupan manusia. Hanya ada dua pilihan. Selamat sampai tujuan atau tenggelam di telan maut. Kita melihat satu sejarah dalam Kisah Rasul 27, ayat yang ke-10, ayat yang ke-18, ayat yang ke-20. Itu beberapa ayat yang saya baca. Ini adalah merupakan sejarah perjalanan hidup Rasul Paulus, hamba Tuhan yang hebat pada masanya. Ia dibenci oleh bangsa Yahudi, terutama imam-imam besar. Karena dia telah mengajarkan pengajaran yang berbeda dari pengajaran mereka. Oleh karena itu ia dianggap sebagai sampah, troublemaker, dan dia ditangkap, diadili di dalam pengadilan agama. Karena dia dianggap menista agama Yahudi. Ia minta keadilan. Ia tidak mau diadili di Yerusalem. Tapi ia minta keadilan pada Agripa untuk diadili di Roma. Maka bersama dengan para tawanan yang akan dibawa ke Roma, Rasul Paulus ikut terbawa di sana. Ia berlayar ke Roma. Bukan perjalanan yang mudah. Ia berlayar penuh dengan ketakutan. Badai yang dahsyat tiba-tiba mengandaskan kapal mereka yang ditumpangi. Dengan susah payah, Rasul Paulus bersama dengan rombongannya untuk mencapai tujuan akhir, yaitu Roma. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 20 dikatakan, dan sudah tidak terlihat matahari, bulan, bintang, gelap gulita di dalam perjalanannya. Maka katakan, putuslah harapan mereka. Kita melihat di saat negara dan bangsa kita sedang menghadapi tsunami yang dahsyat, yaitu corona yang sedang merajalela. Banyak orang takut, banyak orang putus asa, banyak orang khawatir dan bingung. Karena dengan tiba-tiba dalam waktu yang singkat, orang menjadi melarat dan kehilangan pegangan lagi. Mengerikan, tetapi anak-anak Tuhan, dengar firman Tuhan. Kalau ingin selamat, Tuhan sudah memberikan pemberitahuan kepada kita semua. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu hidup dan mengawal jalan kehidupan orang percaya. Kita melihat contoh Paulus yang berkata di dalam Kisah Rasul 27 ayat yang ke-22.
dalam kesukaran aku menasihatkan kamu. Ini berada dalam kapal. Supaya kamu tetap tabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu, yaitu tahanan dan para awak kapal, yang akan binasa kecuali kapal ini. Mengapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena dalam ayat yang ke-23 mengatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kamu di kapal ini akan selamat karena engkau. Oleh karena ada Rasul Paulus, maka ia selamat. Untung tidak ada yang meloncat dari kapal dan pasti akan tenggelam di bawah laut. Karena laut bukan tempat yang memberikan selamat, tetapi laut adalah tempat untuk berjuang, bergumul dalam kehidupan. Saudara-saudara, di dunia ini banyak orang mencari selamat. Untuk mencari selamat maka membentuk agama. Itu bagus. Dan ribuan agama ada di bumi ini. Tetapi agama adalah hanya mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lalu diikuti dengan berbuat baik, dengan berdoa, dengan beribadah, dengan beramal, dengan mengasihi, dengan menabung kebaikan untuk hidup yang akan datang di dalam surga. Setelah mati, orang saleh didoakan, dimasukkan dalam peti, diserahkan kepada Allah. Semoga diampuni dosanya dan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan. Itu yang biasa dilakukan. Tetapi apakah semuanya sudah menjamin bahwa keselamatan jiwa itu pasti? Jawabnya selalu berkata, mudah-mudahan, semoga saja terjadi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Tuhan, bukan agama. Ya, bukan agama Kristen. Melainkan Tuhan Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Seperti dikatakan oleh Petrus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dikatakan ia adalah juru selamat dunia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lebih lanjut ayat 20. Ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Lengkap sudah apa yang menjadi perjanjian Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, keselamatan yang saudara telah terima, janji-janji Tuhan yang saudara telah terima, jangan dilewatkan. Pegang teguh baik-baik.
Mari kita tetap tabah, tetap setia, tetap berdoa, dan tetap menyembah Dia apapun yang terjadi di depan kita. Sebab kita tahu Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang menyertai kita sampai kesudahan alam. Selamat berbakti, selamat berbuat yang terbaik hidup kita bagi Tuhan. Serahkan kepadanya, Dia akan menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepadanya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kasih sayang-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami semua. Banyak orang berada dalam ketakutan, banyak orang berada dalam keraguan, banyak orang berada di dalam tekanan. Perkara-perkara yang dihadapi pada saat sekarang ini menakutkan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan sengsara kami. Dan Engkau selalu mau menjawab dan memberikan kemenangan. Oleh karena itu kami serahkan semua beban dari anak-anak-Mu. Agar mereka tetap tabah, tetap semangat, tetap kuat mengiring Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan datang dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Terima kasih. Bapa, Engkau memberkati pemerintah negara kami dengan seluruh aparatnya untuk menanggulangi wabah corona yang sedang terjadi. Kami percaya Engkau yang turun tangan, semuanya akan terjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Dan saudara-saudara terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Salam, Tuhan memberkati.